Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba ngomongin saham konstruksi ya. Seperti kita ketahui kemarin ya di hari Senin 6 September itu saham-saham konstruksi mulai bergejolak ya. Beritanya udah mulai muncul di mana-mana. Kita juga bisa lihat Wika juga Senin itu melesat 13,16% di akhir perdagangan. Kita bisa coba lihat di sini ya. Ini adalah contoh kenaikannya, ini PP. PP itu naiknya juga cukup lumayan tuh. Naiknya dari 900-an ke 1000-an, jadi sekitar 12%-an lah. Terus kemudian juga teman-temannya yang lain seperti Adi ini ya juga naik, terus kemudian Waskita itu juga naik, hampir semuanya naik, hampir semuanya itu menunjukkan reversal. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini memang beneran reversal atau tidak, atau cuma sekedar naik lagi atau terus turun ya. Nah kalau kita ngomong reversal, kalau kita pakai teknikal dulu, ini kita pakai teknikal dulu ya. Kita harusnya udah mulai lihat nih. Ini saya pakai weekly, coba saya pakai weekly ya. Kita pakai weekly. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini MACD-nya sudah mau mulai golden cross. Di WSKT mungkin ini memang belum ya. Kalau kita zoom, ini memang belum. Tapi di beberapa saham seperti Wika, seperti ini. Nah, ini sudah mulai golden cross teman-teman ya. Kita bisa lihat nih, ini tren yang cukup panjang downtrendnya ya, dan ini sudah mulai golden cross, artinya mungkin akan ada reversal dalam jangka medium, mungkin ya. Nah kita bisa lihat dari indikator ini bisa jadi salah satu indikasi bahwa akan ada reversal medium term gitu. Dan ini juga kan sebenarnya sudah cukup dalam turunnya ya, bisa dibilang ini juga sudah mulai jenuh jual, jadi wajar kalau misalnya ada rebound itu wajar. Nah sekarang kalau dari segi fundamentalnya sendiri seperti apa? Kalau dari segi fundamental sebenarnya kita bisa bilang itu belum ada sesuatu yang cukup banyak berubah gitu ya. Kita bisa lihat ya, paling yang mendekati yang bisa jadi alasan kenapa kok saham-saham konstruksi itu bisa naik itu adalah Pak Jokowi memastikan akan dilanjutkan pembangunan ibu kota baru ya di Kalimantan Timur. Nah, kita juga bisa lihat RUU pemindahannya itu juga sudah selesai nih ya. Di sini kita bisa lihat memang rencananya itu mau di 2022 itu mau dicoba ya dimasukkan ke dalam RAPBN 2022 gitu. Nah, kita juga bisa lihat di SWF sendiri, kita bisa lihat ya INA atau SWF ini itu sudah dapat cukup banyak dana ya, terutama dari Uni Emirat Arab, Kanada dan Belanda. Ini cukup banyak dananya, sehingga kalau misalnya SWF atau INA ini mau melakukan investasi ke bidang-bidang konstruksi itu akan menjadi sisi positif juga. Contohnya seperti ini, Waskita itu kan akan mencoba melakukan divestasi lagi. Kemarin itu sudah beberapa divestasi jalan tolnya, sekarang coba divestasi lagi. Nah, salah satu investor yang mau bekerja sama untuk divestasi ini itu adalah INA. Ya, jadi kalau misalnya INA dapat duit banyak, harusnya ya proyek-proyek atau kontraktor-kontraktor ini itu dapat suntikan dana segar kalau berhasil memang kerjasamanya ya. Gitu itu. Tapi dari sebenarnya tidak ada yang cukup signifikan bisa kita lihat dari sini. Kita bisa ketahui juga ya dari RTI kemarin di kuartal kedua seperti Waskita ini juga EPS-nya masih cukup kecil ya, 6. Ini cukup kecil dibandingkan kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya, meskipun ini sudah nggak minus lagi dibandingkan 2020, tapi ini juga menandakan memang belum ada perbaikan yang cukup signifikan gitu. Itu dari fundamentalnya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini, kalau memang teman-teman mau masuk, ini pertanyaan keduanya, kalau kira-kira benar-benar tertarik karena ada tanda reversal di teknikal mungkin ya, dan juga ada berita-berita tentang SWF ataupun berita-berita dengan ibu kota baru, teman-teman mungkin bisa pilih dari 4 ini yang mana? Itu pertanyaan yang sering muncul. Kita akan coba bandingkan financial rasionya aja. Kita pakai di sini Q2 2021, ADI, PP, Wika, Waskita ya. Kita bisa melihat di sini sebenarnya yang paling murah itu siapa? Itu jelas di sini adalah PP ya. Yang paling kecil per TTM dan annualized-nya. Kita juga lihat dari price to book, dia juga nomor 2 paling kecil setelah ADI ya. Ini bisa dilihat. Jadi kalau murah ini bisa kita bilang bahwa PT PP itu yang cukup murah.
Kemudian juga dividen bersaing ya sebenarnya average-nya. Kemudian kita bisa lihat juga EPS growth-nya, ya minusnya sebenarnya nggak terlalu parah lah. Nomor 2 setelah Wika yang terbaik, minusnya nggak terlalu minus lah bisa dibilang gitu. Kemudian kita juga bisa dibilang total debt to equity-nya MKR most quarter recently itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang paling besar utangnya itu adalah Waskita ya, 11,72 harusnya 1. Nah, di sini PTPP ini yang lumayan di bawah Wika dikit, tapi lumayan nggak jauh-jauh banget lah kira-kira gitu. Terus dari NPM-nya di sini justru malah kelihatan NPM-nya itu yang bagus itu adalah PP dibandingkan Wika ya bahkan. Nah, kemudian untuk ROE-nya sendiri kita bisa lihat ya dia nomor 3 ya. Ini yang paling sering besar ROE-nya itu Waskita, terus Wika, terus PTPP. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan sebenarnya yang bisa kita ambil itu salah satunya mungkin PTPP ya. Dilihat dari mana kualitasnya cukup bagus dan cukup murah. Atau teman-teman kalau mau yang memang ngambil yang bagusnya aja itu Wika sih. Wika performanya paling bagus, tapi kalau misalnya murah-murahan PP lebih murah, tapi nggak beda jauh kok performanya. Jadi antara PP atau Wika teman-teman pilih aja salah satu itu. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya itu menurut saya ada saham konstruksi yang non BUMN ya, itu ada TOTL. Nah, ini ya kita lihat. Nah, TOTL ini menurut saya yang cukup bagus, cuma sayangnya dia bukan dari BUMN ya, dia swasta. Nah, kalau misalnya ada tender proyek mungkin dia kurang prioritasnya dibandingkan yang BUMN. Kita bisa lihat di sini. Di sini tuh kelihatan banget PER-nya, terus PBV-nya ini ya. Sangat bersaing, sangat murah ini, 10 bahkan PER-nya dibandingkan yang lain. PBV-nya mungkin yang lain juga cukup murah ya. Terus kita bisa lihat dividen juga lebih besar baginya biasanya. Terus EPS growth-nya juga paling kecil minusnya. Terus kita bisa lihat utangnya juga leverage-nya nggak terlalu tinggi. Kita juga bisa lihat NPM-nya juga bagus, 5,68, ROE-nya juga bagus. Ini kalau menurut saya ya, tapi ya sekali lagi ini bukan BUMN. Jadi kalau misalnya mau banyak-banyakan dapat tender ya mungkin saja kalah gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya dari video ini itu apakah konstruksi ini reversal? Ya, dari tanda indikator teknikal iya mungkin akan ada dalam waktu short term ya, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan gitu ya. Tapi karena tidak disertai dengan perubahan fundamental yang cukup signifikan, perbaikan kinerjanya nggak terlalu cukup signifikan, menurut saya ya ini bukan uptrend, cuma sekedar rebound aja, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk cari untung. Gitu. Mungkin kesimpulannya kita bisa lihat di sini. Ini mungkin bisa naik ya, bisa naik ke resisten berikutnya, tapi mungkin nggak akan buat new high dibandingkan waktu ada SPF kemarin. Mungkin nggak nembus sampai sini kayak gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau ya silahkan masuk. Saya sudah kasih tahu yang mungkin terbaik itu adalah PP atau Wika. Teman-teman pilih salah satu. Kalau memang mau private megang ya total gitu. Itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.